Selamat pagi dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Pada sahabat yang indah ini kita akan belajar mengenai seminar kesehatan dengan judul Nutrisi di 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Kehidupan siapa? Tentunya kehidupan seorang anak. Oke, mulai dari angka 1000, kita akan melihat bahwa angka 1000 ini 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari usia 0. 0 ketika anak itu pertama dikandung. Kemudian untuk waktu berikutnya kita akan melihat slide berikutnya. Baik, pertama saya akan membawakan mengapa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak ini begitu penting. Jadi penting karena itu merupakan fondasi untuk masa depannya. Terutama di sini saya akan membahas dari cakupan nutrisi. Kenapa? Pertama, saluran cerna makanan. Jadi ketika pertama kali anak itu mencoba untuk mengkonsumsi asupan nutrisi, tentunya dari 0 hari atau ketika anak itu dilahirkan, dia akan mulai memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Dan jika yang dimasukkannya itu tepat dan baik untuknya, itu akan menjadi fondasi yang baik untuk kesehatannya di masa depan. Yang berikutnya adalah perkembangan organ metabolik. Tentunya dengan tujuan supaya organ metaboliknya baik, seperti ginjalnya baik, hatinya baik, itu merupakan fondasi yang bagus untuk anak tersebut. Yang berikutnya adalah perkembangan kognitif atau kepintaran daripada si anak. 1000 hari pertama kehidupan dapat mempengaruhi nutrisi yang baik di 1000 hari pertama kehidupan dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak tersebut. Yang berikutnya adalah pertumbuhan fisik. Tentunya anak yang sehat, anak yang kuat, yang kita harapkan fisiknya baik nih, dapat menjadi fondasi yang baik untuk masa depannya. Yang berikutnya adalah kematangan sistem imun. Jadi, 1000 hari pertama kehidupan ini bisa mempengaruhi imunitas anak tersebut. Kita akan lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, mengapa 1000 hari HPK penting? Yang pertama itu merupakan periode kritis. Yaitu bagaimana 1000 hari pertama itu dapat mempengaruhi otak yang tadi kita sudah bahas di slide pertama. Kemudian sistem kekebalan tubuh dan kesehatan jangka panjang. Nah, dampaknya untuk sekarang, tentunya anak itu pasti akan sehat. Nah, untuk jangka panjang itu kita bisa cegah dari resiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan juga masalah contohnya sakit jantung. Kenapa? Contoh nih, ketika anak itu lahir, anak itu belum mempunyai indera pengecap yang matang. Jadi kalau kita contoh memberikan makan dengan asupan dan garam yang banyak, makanan yang disajikan yang gurih-gurih atau sangat manis, anak itu citra rasanya akan terbentuk. Oh, aku suka yang manis-manis. Dan dia dari kecil sampai dia menjadi dewasa, dia akan lebih suka makan yang manis-manis. Dan manis itu mungkin ada levelnya nih. Awalnya dia mungkin level 1 manisnya, tapi nanti lama-lama dia lebih mau pingin manis. Level 2, naik level 3 sampai yang manis banget pun dia akan konsumsi tanpa ngerasa kayak, kok ini manis banget. Karena citra rasanya sudah kebentuk. Dan dari situ, dia bisa kena penyakit metabolik seperti yang kita tahu, penyakit kencing manis atau diabetes. Atau mungkin nggak manis, garam. Kasih garam yang banyak biar enak, biar gurih. Pas dirasa-rasa, mungkin iya, awalnya enak, tapi lama-lama dia mau lebih asin. Lama-lama dia akan terbentuk citra rasa, aku sukanya rasa yang asin banget. Tapi itu mempengaruhi kesehatan dia, sehingga di masa depan dia bisa sangat menyukai rasa asin dan bisa kena penyakit seperti hipertensi. Ya, itu merupakan salah satu dampak kenapa 1000 hari HPK ini penting. Yang slide berikutnya adalah, kita lihat di sini, 0 sampai dengan 280 hari itu ketika ibunya mengandung. Ketika dia masih di dalam kandungan ibunya. Jadi, citra rasa dari mamah ini juga bisa mempengaruhi. Misalnya contoh mamanya, maunya makannya yang seperti apa gitu, itu akan mempengaruhi. Nah, untuk 0 sampai dengan 280 hari penting untuk ibu hamil mengkonsumsi makronutrien penting. Seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak yang sehat selama kehamilan ya. Dan mikronutrien yang penting itu merupakan satu kunci untuk kesehatan janin tersebut seperti asam folat, zat besi, kalsium, vitamin D yang diperlukan untuk perkembangan janin. Berikutnya adalah kebutuhan energi. Tentunya kebutuhan energi itu daripada setiap trimester seorang ibu berbeda-beda. Itu bisa dijelaskan lanjut ketika ibunya datang untuk kontrol berobat.
Oke, kita lihat ke next slide. Kita sudah selesai di 280 hari atau pas ketika kehamilan. Sekarang kita masuk ke 180 hari berikutnya atau 0 sampai dengan 6 bulan. Baik, yang disarankan adalah untuk memberikan ASI eksklusif karena ASI merupakan makanan yang telah dirancang oleh Tuhan dengan kandungan dan komposisi yang terbaik untuk saat anak itu. Apakah berikan air? Tidak. Apa berikan tambahan nutrisi lainnya? Tidak usah. Karena 0 sampai dengan 6 bulan hanya ASI yang diperlukan untuk seorang anak. Ya, anak balita nih khususnya bayi-bayi itu selalu kita sarankan gitu, kita dorong ibunya untuk memberikan ASI secara eksklusif. Selain itu, kandungan ASI ini nutrisinya lengkap, antibodinya juga ada dan zat penting lainnya. Mungkin ada suplemen makanan lainnya atau makanan pendamping buatan atau makanan buatan yang menyerupai ASI yang untuk diberikan kepada seorang anak. Mungkin kandungan proteinnya bisa sama. Mungkin kandungan protein sama, karbohidratnya bisa sama, lemaknya juga bisa disamakan. Kalau vitamin-vitamin yang lain bisa disamakan? Bisa. Tapi kalau untuk ASI sendiri yang tidak bisa digantikan dari pemberian susu lainnya adalah antibodi, antiparasit, ataupun anti kuman lain, antivirus. Itu tidak bisa diberikan atau tidak bisa dibuat dalam kandungan makanan buatan begitu ya. Jadi memang disarankan sebisa mungkin seorang ibu berikan ASI, oke? Nah, keuntungan jangka panjang adalah juga ikatan yang baik untuk ibu dan anak, perkembangan yang baik juga untuk anak. Oke, jadi ASI zat gizinya lengkap, mudah dicerna, melindungi dari sumber infeksi, dan melindungi jangka panjang dari PTM atau penyakit tidak menular. Ini yang tadi kita bahas di slide berikutnya. Jadi kalau seperti diabetes, itu biasanya makanan atau pengganti ASI, makanan pengganti ASI itu diberikan gula tambahan, biar enak tentunya rasanya. Tapi itu bisa membuat cita rasa anaknya jadi, aku lebih sukanya yang manis gitu ya. Oke, berikutnya adalah menyusui itu bisa membantu bonding dan perkembangan, juga membantu menunda kehamilan dan melindungi kesehatan ibu. Dan biayanya lebih rendah dibandingkan dengan asupan buatan karena langsung diberikan oleh Tuhan. Berikutnya adalah nutrisi di 6 sampai dengan 24 bulan, yaitu adalah makanan pendamping ASI atau MPASI. Jadi waktu yang ideal untuk memperkenalkan MPASI adalah mulai usia 6 bulan. Namun memang ada beberapa anak yang harus memulai MPASI terlebih dahulu atau kurang daripada 6 bulan, namun itu kita serahkan kembali kepada dokter anaknya masing-masing. Kemudian pemberian MPASI ini juga kita perkenalkan dengan sumber makanan yang baik dengan kaya nutrisi yang tentunya berasal dari Tuhan. Itu rancangan Tuhan awal, yaitu kita bisa berikan buah-buahan, biji-bijian gitu ya, dan juga berikan lemak yang sehat. Dan strategi untuk pemberian MPASI adalah yang pertama adalah frekuensi dan jumlah pemberian MPASI harus disesuaikan dengan anaknya. Pentingnya variasi makanan untuk memenuhi protein ataupun kebutuhan karbohidrat dan vitamin mineral lainnya. Itu bisa dipelajari lebih lanjut, bisa kepada dokter mungkin di puskesmas bisa menjelaskan, atau ibu-ibu bidan bisa menjelaskan di puskesmas, atau bisa bertanya langsung kepada dokter anak ataupun dokter umum. Oke, yang berikutnya adalah masalahnya nih, dampak kalau misalnya anak tersebut tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Yang pertama adalah masalah stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam waktu jangka panjang. Jadi nggak mungkin nih, nggak makan 1-2 hari jadi stunting. Nggak, tapi kalau misalnya pola makannya buruk sama berbulan-bulan atau 1 bulan dia tidak naik, itu ada tanda tanya, kenapa ya dia nggak naik gitu. Oh, apakah makanannya kurang ataukah makanannya ada tapi dia lepek? Itu bisa ibu dan ayah pelajari masing-masing ya. Yang berikutnya adalah wasting atau underweight. Ini dia tinggi, tapi mikronutrien itu nggak lengkap. Jadi contoh rambutnya tipis, terus lemaknya tuh terlalu sedikit. Nah, itu juga bisa cari tahu kenapa dia bisa malnutrisi. Nah, yang berikutnya adalah ada micronutrient deficiency atau disebut dengan hidden hunger. Jadi anak ini karena dia kekurangan
vitamin zat besi, vitamin A, dan zinc. Tadi saya mau bilang zinc, jadi vitamin Z. Zinc, jadi dia bisa tandanya tuh kadang dia suka memakan sesuatu yang bukan makanan. Contoh dia makan kertas gitu ya. Dia telan, beneran dia telan. Bukan lagi belajar tekstur nih, gigit-gigit ujung meja gitu. Nanti dia beneran dia telan. Itu salah satu tanda mungkin dia masih lapar. Tapi yang sebenarnya lapar itu, hidden hunger itu mikronutrient deficiency. Seperti zat besi, vitamin A, dan juga zinc. Jadi pastikan ya, bunda-bunda, ayah-ayah kasih zat besi, vitamin A, dan zinc pada anak. Oke. Yang berikutnya adalah peran orang tua dalam mendukung nutrisi anak. Jadi bagaimana peran orang tua dalam menyediakan pola makan yang sehat? Yang pertama edukasi dan dukungan. Yang satu ASI eksklusif 6 bulan. Kemudian yang kedua adalah pemberian MPASI mulai usia 6 bulan. Dan menyusui sampai dengan 2 tahun atau lebih. Jadi 2 tahun itu dalam kurung 0 sampai dengan 1000 hari itu. 2 tahun. Oke, untuk peran orang tua dalam mendukung nutrisi anak. Bagaimana peran orang tua? Yang pertama, karena kita udah tahu nih, nah kita kasih MPASI tepat waktu dengan adequate, aman dan higienis supaya anak nggak gampang sakit. Tentunya kita juga menyediakan harus bersih dan harus diberikan secara responsif. Jadi kalau mau kasih makan anak, jangan dipaksa, harus ada caranya ya. Ada istilahnya, ada seninya untuk memberi makan anak itu. Oke, untuk akses terhadap nutrisi yang sehat, kata orang itu ya kalau MPASI itu harus mahal, harus kasih ini, itu. Tapi pas dicek mahal-mahal, enggak. Di Indonesia ini beragam sumber makan yang bisa kita konsumsi secara sehat. Contohnya telur puyuh, ataupun ikan kembung. Itu kita sebutnya harga kaki 5, gizi bintang 5. Ikan kembung ya. Kemudian kalau memang ada preferensi untuk mengkonsumsi protein, bukan protein hewani, tapi protein nabati, ada banyak. Ada kacang kedelai, kacang hijau, tempe, tahu, oncom, kembang tahu, kacang merah, banyak pilihannya. Ya, jadi bisa bunda ataupun ayah itu bisa kelola. Gimana dia mau makannya, itu terserah ayah dan bunda untuk mengganti teksturnya. Pada saat itu teksturnya dia tuh apa ya? Kan nggak mungkin ya 6 bulan langsung makan tok gede-gede, itu kan nggak bisa. Itu ada teksturnya. Oke, nah kita sampai kepada kesimpulan. Jadi sumber dari Kemenkes 2023 di Indonesia sendiri, di Indonesia kita kasus terbanyak untuk stunting adalah usia 24 sampai dengan 35 bulan. Jadi 1 dari 5 anak mengalami stunting. Sayang sekali ini kalau misalnya anak-anak kita yang tercakup gitu dalam kelompok stunting. Karena anak stunting bukan hanya yang dikorbankan badannya adalah, tapi kepintarannya yang dikorbankan. Harusnya anak ini pinter banget, tapi jadinya pinter aja. Gitu, tapi kita harapkan kita cegah stunting ini, berikan nutrisi yang terbaik di 1000 hari HPK agar mereka memiliki kesehatan yang baik ya, tentunya fondasi yang baik untuk masa depan mereka. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk masalah ini? Yang pertama tentunya orang tuanya di rumah masing-masing. Yang kedua adalah pemerintah kita tentunya bertanggung jawab atas angka stunting. Dan yang tidak kalah penting adalah komunitas atau orang-orang sekitar kita. Contoh, kalau misalnya di gereja dalam pemberian potluck, itu kita sajikan untuk anak-anak makanan yang bergizi gitu ya. Atau mungkin dalam perayaan ulang tahun kita juga bisa sajikan anak-anak itu makanan yang bergizi, bukan makanan yang kurang gizinya, seperti itu. Oke, jadi untuk kesimpulan yang terakhir, saya bacakan lagi. Jadi untuk nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan anak itu merupakan fondasi untuk kesehatannya di masa depan. Dapat mempengaruhi yang pertama kesehatan saluran cerna anak, yang berikutnya adalah perkembangan organ metaboliknya agar mencegah dia untuk memiliki penyakit tidak menular di penyakit tidak menular di masa depan, dan perkembangan kognitifnya. Yang berikut adalah pertumbuhan fisiknya baik, dia saja jadi sehat dan kuat dan siap menyongsong masa depan. Dan yang
terakhir dan tidak kalah penting adalah bekal untuk kematangan sistem imun anak di masa depan. Jadi sekian yang saya bawakan pada Sahabat Pagi ini. Di sini merupakan beberapa referensi jurnal yang bisa ayah dan ibu baca kembali di rumah. Kita harapkan penerus kita atau tiang-tiang gereja kita di masa depan merupakan orang-orang yang sudah siap secara fisik, tentunya dibekal dari rumah, kesehatan mental dan juga jasmani dan juga rohani. Baik, sekian dari seminar kesehatan pada Sahabat Pagi ini. Tuhan berkati.